Master Telepon. Yang terhormat Rekanda sahabat spontanitas yang pada sore ini hari Rabu tanggal 27 April 2022 kita bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemaslahatan dari Allah SWT sehingga bisa mewujudkan spontanitas untuk buka bersama di Restu Jamal Jalan Magelang KM 19. Mudah-mudahan angka 19 membawa keberuntungan, membawa kesakralan bagi kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sampai di akhir zaman nanti. Yang berikutnya ya kita memanfaatkan waktu untuk berbuka. Di samping kita akan nanti ada mujahadah, doa-doa untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kedekatan kita kepada Allah SWT. Kita akan menyampaikan beberapa hal yang urgent untuk kita kaji bersama ya, bahwa dalam satu hadis Rasulullah SAW, surga itu rindu dengan beberapa orang. Ya, mustaqotun li arba'in nafarin, bahwa surga itu akan rindu kepada 4 orang. Ini siapa? Pertamanya adalah talil Quran. Kita tidak hanya one week one juice atau one day one juice, tapi setiap saat kita memaksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran betul-betul menjadikan cahaya bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Karena cahaya itu sudah dibagi-bagi. Ada cahaya Quran, ada cahaya Allah, disebut nurullah, ada nur Muhammad, ada cahaya Muhammad SAW, ada cahaya ilmu, ada cahaya yang sangat integral, yaitu cahaya kayak kita ini, silaturahim, berbagi, itu ada cahaya namanya cahaya saya agak lupa namanya, dari kata kawana, takwin kalau nggak salah, itu karena fenomena keadaan apapun ini ada cahayanya, selama itu dalam koridor kebaikan. Kita berbuat baik, senyum katanya ada cahayanya juga, makanya kita senyum-senyum menjadikan cahaya untuk awet muda, untuk rezekinya banyak, untuk membawa barokah dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan ya, menjaga lisan kita, menjaga hubungan human relation kita dengan seksama. Karena apa? Banyak masalah yang kita hadapi itu karena tergelincirnya kaki. Itu bisa diobati dengan pakai betadin, dengan pakai obat-obat yang fisik ya. Tapi kalau sudah tergelincirnya lisan selama hidup tidak akan bisa diobati. Walaupun dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang bagaimanapun, ini sudah tidak akan bisa menghapus karena tergelincirnya lisan. Sehingga surga itu akan mencari kita, akan mencari orang-orang yang betul-betul bisa menjaga lisannya. Yang ketiga yaitu mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Ini kita sedang lapar karena apa? Sedang puasa. Konteks mut'imul ji'an tuh menurut pribadi saya itu tidak hanya orang yang puasa. Kita di jalan pun itu banyak orang yang mendapatkan rezeki satu hari belum tentu. Ada di Keranggan, di pasar Keranggan, pasar manapun, itu ada orang-orang yang jam 3 pagi itu dia banting tulang, belum merasakan makan, belum merasakan minum, tapi dia sudah berhadapan dengan aroma yang sangat menusuk, yaitu untuk untuk mencari sesuap nasi. Itu apa? Nggak berat itu ya. Kita memberi makan seperti itu ya, memberi makan untuk beli minum, apa untuk beli apa Pak, sekedar apa yang bisa bermanfaat.
itu insya Allah. Jadi kehebatan kita apa ya dikatakan hebat ya, kemakmuran kita, ketenaran kita, keistimewaan kita, kemuliaan kita itu bisa dicapai mungkin dari hal-hal yang sekecil itu. Kita tadi keliling ya, saya mulai dari waktu itu keliling, anak parkir tatuan penuh dengan tato, dengan stylenya yang begitu anak-anak muda ya. Tak kasih uang tuh dia seperti menangis, seperti kayak menangis. Ternyata hati mereka lembut daripada hati kita. Jadi kita tidak bisa memberikan justice orang itu lek wis tatuan, lek wis nganggo koyo ngono itu mesti jelek, tidak. Bahkan mereka mungkin lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita itu ketoke apik tapi ora iso njegal lisannya, ya toh. Sok ghibah, sok ngerumpi, sok gosip barang kadang-kadang ya. Jiwai sok lali gitu ya. Mereka enggak peduli sama orang lain ya. Sehingga apa? Kita pergaulan tuh seluas-luasnya supaya kita bisa memfilter nek nang kono itu nyaman banget. Saya bergaul dengan orang-orang yang kok bisa nyaman sekali. Bisa bersahabat, bisa enjoy, bisa berarti ya. Jadi kalau ada frekuensi seseorang itu kalau baik itu akan memberikan cahaya. Rasanya awake iki ketemu itu tenang. Sewu ya. Rindu kan banget. Wis krungu suarane ngono dadi tenang. Jane iso nangis dhewe. Ndak, aku gak kepengen ketemu aja, kepengen cium aja. Udah habis cium ya, udah lega. Nah, kenapa kok sampai segitu ya? Kita karena frekuensi kita itu ya dengan volume yang positif sekali, insya Allah itu akan memberikan arti kehidupan secara luas. Nah, terus apa lagi? Musian yang memberikan. Jadi luhur kita itu bukan karena karena punya hotel, karena punya jabatan, karena ini tidak. Mungkin karena kita sepeser itu kita bagikan, itu orang lain menjadi bahagia, orang lain itu menjadi senang, orang lain menjadi syukurnya itulah akan kembali kepada kita, sehingga swarga malah gentayangan golek awake dhewe. Alhamdulillah. Tadi satu hari ini saya itu mendapatkan rekening yang tak contohnya ya, mendapat masuk rekening itu luar biasa. Padahal rekening saya itu semua 3 itu kosong. Ada Mandiri, ada BCA, ada BRI. Itu kosong semua. Mas nekat Mas Farid apa namanya? Ini jupuk lek ana 500.000. Jupuken 300, 200 tinggal. Nek arep tak gawe berbagi. Aku harus nukok iki. Saya tidak punya uang pun, saya itu tidak pernah merasa kecewa, merasa susah, merasa gelisah, merasa galau, itu tidak pernah. Wis Mas, lek ono 500 loh Mas. Itu tolong nanti dingenge 200 wae gawe paitan, gawe jogo itu toh. Mas Farid langsung melayu, "Mik, ada 15 juta." Masya Allah. Gimana itu? Tak luruk seharian tadi. Ternyata orang Jakarta teman saya. Barusan kesini dari Mahkamah Agung teman saya lagi. Ya Allah, itu periode ke-1 loh. Udah habis belum uangnya? Sudah habis dari kemarin. Nanti ada periode kedua. Saya nggak pernah nyelkutis, njaluk atau minta-minta atau gini. Tidak, ini tadi Mbak Kapika mendengar suaranya. Ya Allah, itu teman tahun 85. Ya sahabat adik tingkat saya. Emang laki-laki di Mahkamah Agung. Biasanya YouTube-nya punya itu nggak ngerti. Kamu itu dari mana? Apa nomornya? Ya nggak tahu. Lah kok iso tiba-tiba ya terus ini maaf ya, aku udah sampai di mau buka bersama. Nanti kamu nyambung lagi setelah tarawih ya. Kita bisa berdialog lagi. Iya nggak apa-apa. Langsung diputus. Pengertian banget. Nah itu surga itu, masya Allah. Saya mau tersenyum sambil menangis. Ya, gitu ya. Keajaiban Allah itu yang paling ajaib di dunia itu hanya memberikan sesuatu, tidak over dengan sesuatu. Pokok itu resepnya hidup itu sampai alam sekitarnya itu mungkin udah pernah tak sampaikan beberapa kali. Allah itu memberikan informasi kepada malaikat. Malaikat, aku ini membuat benda yang ajaib, yang kuat sekali.
batu, gunung-gunung itu diciptakan. Terus gunung-gunung itu setelah diciptakan dipamerkan kepada malaikat ya gunung luar biasa ya ciptaan Allah. Ternyata ada lagi yang masih lebih hebat lagi daripada gunung itu. Apa? Menciptakan api. Api diciptakan, ternyata gunung-gunung itu bisa pecah, bahkan besi yang baja pun bisa pecah karena api. Masih ada yang kuat, yaitu api. Setelah itu melihat api dahsyatnya kayak gitu, ada lagi yang lebih, air. Setelah air ada lagi angin. Setelah angin pokoknya mentok. Ciptaan Allah itu ditunjukkan tuh mentok lagi. Akhirnya apa? Ada yang lebih dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa kita sanggup untuk ini ya, untuk kedahsyatan itu, melihat kedahsyatan apa? Sodako itu kekuatannya melebihi alam sekitar. Itu deh, pamit pengujian. Yang terakhir yaitu Shaum Ramadan, puasa Ramadan. Mengapa kita dahsyat pada sore hari ini, pada sebulan ini? Karena di situ ada kewajiban turunnya ayat, kewajiban puasa Ramadan. Yang kedua, karena diturunkannya Al-Quran sebagai way of life, hidup kita, hidup di dunia akan enak, akan terarah sebagai rambu-rambu kehidupan ini, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah keajaiban surga bisa mencari kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang dicari oleh surga itu. Mungkin sudah panjang ceritanya ya. Nanti Bunyai Fatim kan masih akan memberikan tausiah yang lebih dalam lagi, yang lebih akurat lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya terlambat ya. Karena ada tamu terus macet ya. Saya merasakan ya Allah segitunya Bunyai ya bisa menghibur saya, bisa istilah memuliakan saya. Memuliakan Allah. Ya, tapi kan harus perantaranya ya harus ada ya. Ini saya bersyukur dan terima kasih Bunyai. Nah ini saya tadi sampai berpikirnya ya Allah Bunyai itu ya dalamnya sana kok malah ngambilnya dekat saya itu benar-benar memuliakan saya gitu ya. Alhamdulillah, semoga dengan Bunyai setia pokoknya baik-baik dan ya Allah baik sekali kepada kita, maka kita sudah nggak ada merasa gimana, sudah gurunya traktir muridnya, memuliakan muridnya, itu sudah luar biasa kan gitu ya. Iya alhamdulillah ya. Ini semoga nanti bisa berlanjut dengan keakraban seperti ini. Ya Allah memberi kesempatan dengan keakraban sudah dimulai dari Bunyai Syamsiah seperti ini gitu. Dan saya juga salut kepada Bunyai Yayah ini sampai nggak bisa mengikuti proses segala sesuatunya, tapi tahu-tahu sudah lolos dari proses segala sesuatu sehingga sekarang alhamdulillah sudah kita saling melihat, merasakan, mendoakan. Bunyai itu luar biasa. Ya. Nah ini putranya nggak ini. Oh ya. Semoga ya cepat dikasih. Sudah. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga nanti prosesnya lancar semuanya. Nanti lahir dengan sehat, sempurna bentuknya. Amin. Dikasih anugerah cantik atau ganteng dari ahli Al-Quran, ahlullah ya. Insya Allah Bunyai apa yang menjadi cita-cita lakukan wayah yang ahlullah yang ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Semoga nanti ketuaan yang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan semoga Bunyai selalu sehat, panjang umur sehingga bisa mendampingi putra atau menantu atau putranya ya cucunya ya wayahnya bisa mendampingi dengan
apa ya, merasakan dia bersyukur bisa meresani dan menyaksikan dan kasih upaya yang suri atau yang solihah. Semoga gantengnya kayak Gus Aja ya. Cantiknya ya juga kayak Buyanya, kayak Iya. Putihnya cantik sekali bilangnya. Nah ini Mbak Kartika, terima kasih ya. Bunda Soka nggak tambah lagi ya. Sampai ketahuan Semoga Besti dan Amin. ya, Bunda Soka Amin amin. amin amin langsung ya Salihah. Dan insya Allah nanti kita bisa bersama lagi sampai ke Mekah Madinah. Amin. Amin Allahumma amin. Jadi yang saya sampaikan terima kasih dan yang teman-teman sangat matur dan juga Bapak Peseh mengaturkan salam matur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting satu tadi dan juga anak nanti semuanya semoga istiqomah cinta dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ada faktor nyai perjalanan Agak macet sampai merah berapa kali? ini yang terbaik dan kita syukuri, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi waktu yang lebih mulia, lebih istimewa lagi, insyaallah. Ini maaf Nyai sakit sangat kawan terlengkap amin amin. Ini maaf kayak ala santri ini kan. Selamat berbuka puasa dengan sama Kita semua semoga barokah. Bisa seperti ini lagi. Menyai Fati. Harus ceria. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam